Tuan Muda Duan. Ming Yi, kau sampan. Beraninya kau sudah mati. Dasar jalang hina. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku dibius. Kau harus percaya padaku. Diam, kau selalu bertingkah besar di depanku. Bahkan tak izinkan aku menyentuhmu. Dan kau berani selingkuh di belakangku. Aku tidak. Kurangi omong kosong. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kalian beberapa, seret dia keluar dari sini. Pukuli dia sampai mati. Kakak, aku tahu aku salah. Aku salah. Ayo pergi. Konyol. Ini adalah tubuh reinkarnasiku. Ada anak ayam unggulan di sini. Kirim dia ke hotel. Aku transfer 5 juta ke kamu. Benarkah? Tentu saja. Baiklah. Seret dia pergi. Pukuli dia sampai mati. Tidak. Tidak. Si tak berguna itu dibutakan oleh kecantikan. Ming Feng saudara Ming Ye. Dia bahkan berani menyentuh wanita Tuan Muda Duan. Kali ini dia pasti mati. Jadi dia dijebak. Ming Feng. Orang itu Ming Ye. Mungkin sudah mati. Setelah kita mendapatkan warisannya, Ferrari yang sudah kuincar itu. Jangan lupa untuk mendapatkannya untukku. Tentu saja. Begitu kita mendapatkan warisan itu, aku akan membelikanmu mobil. Siapa yang ingin membagi warisanku? Besar. Kakak laki sampai laki. Kau belum mati. Siapa kakakmu? Apakah kau kecewa melihatku hidup? Sangat kecewa. Min Feng, aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau berkomplot melawanku? Kakak aku tidak. Aku bilang kau melakukannya. Aku kepala keluarga. Ini Ming Ye. Kamu, berani-beraninya kau memukulku. Diam, jika kau menggonggong lagi, percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Itu Ora Tuan. Akhirnya aku menemukanmu. Ming Ye, apa yang ingin kau lakukan? Min Feng adalah saudaramu sendiri. Apakah kau masih manusia? Aku Ming Ye adalah putra sulung keluarga Ming. Kepala keluarga Ming saat ini. Feng Ming hanyalah seorang anak haram yang lahir dari seorang selir. Dia tidak pantas memanggilku saudara. Jika bukan karena Ming Lei. Kau sudah lama menghilang. Aku tidak pernah menyangka. Kalian sekelompok orang rendahan. Kalian berani melawanku demi harta keluarga. Ming Ye kurang ajar. Aku ini ibu tirimu. Apakah ini caramu berbicara padaku? Aku beri kalian waktu 3 hari. Pergi dari rumah Ming. Kamu, Mulai sekarang, kalian bukan lagi anggota keluarga Ming. kau ingin mengusir kami. Apa salahnya menendang kalian keluar? Kalian berkomplot melawanku. Kalian tidak akan berhasil. Aku sudah mengecewakanmu. Pergi kalian semua. Anak tidak tahu terima kasih. Apa yang sedang kau teriakkan? Aku belum berada di dalam peti matiku. Kapan giliranmu? Bocah kecil ini berbicara, berani bersuara. Bahkan jika aku tidak mati. Ming Yi, ayah Ming Ye. Kalian berdua bikin aku mau mati karena marah. Ayah, akhirnya kau di sini. Kakak tidak tahu angin apa yang menerpanya. Bersikeras mengusir kami semua. Kau harus membela kami. Tian-tian aku di sini. Bocah kecil ini tidak punya hak untuk berbicara. Anak tidak tahu terima kasih berlututlah. Ming Yi, apa kau dengar itu? Ayah ingin kau berlutut. Kau sedang apa? Berlutut. Kalian sampah. Hak apa yang kau miliki untuk membuatku berlutut? Anak tidak berbakti, kau terlalu sombong. Kau sama sekali tidak menghiraukan kami. Aku ulangi sekali lagi. Anak yang tak tahu terima kasih berlutut. Aku anak yang tidak tahu berterima kasih. Dan siapa kau? Aku ayahmu. Bahkan jika kau ayahku, kau tidak punya hak untuk membuatku berlutut. Kau berandal. Kau bahkan tidak mau mendengarkan ayahmu. Ming Yi, kau anak durhaka. Kau berani mengelak dari pukulan ayah. Kau membuat ayah marah seperti ini. Ayah, dia tidak mendengarmu sama sekali. Aku ragu kau bisa mengandalkan itu. Dia merawatmu di usia tuamu. Min Feng dan aku akan merawatmu di usia tuamu. Kau urus dia. Dia mungkin akan digerogoti oleh anjing liar sampai tidak ada yang tersisa. Binatang, kau berani menentangku. Kau ingin memberontak. Pemberontak. Segala sesuatu di keluarga Ming. Bagian mana yang bukan? Dibangun sendiri oleh ibuku. Apa hubungannya denganmu? Kau selalu menjadi anak manja. Menyimpan selir di belakang punggung ibu. Dan melahirkan anak haram ini. Benar-benar membuat ibuku marah sampai mati. Dan kau tidak sabar untuk membawa wanita jalang ini ke rumah. Kau pantas disebut ayahku. Kamu. Ayah. Ayah, Ayah. 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 Apakah kau puas dengan penampilanku? Pergi. Meng Ye, apa maksudmu? Aku menyuruhmu pergi, apa kau tuli? Jangan berpikir sampah sepertimu bisa merayuku. Meng Ye, beraninya kau menipuku.
Lalu kenapa jika aku menginginkanmu? Kau memukul seorang wanita. Apakah kau bahkan seorang pria? Haus akan kekayaan, jahat di hati. Kau bukan seorang nona, dan aku bukan seorang hidung belang. Kenakan pakaianmu dan pergi. Baiklah Ming Ye. Aku tidak akan melepaskanmu. Siapa yang tidak akan kau lepaskan? Dasar jelang, beraninya kau datang menggangguku lagi. Kakak Ming Ye, aku akan pukul kau sampai mati dengan batu bata, percaya saja. Tolong jangan nyonyaku. Aku salah, tolong ampuni aku. Buang dia. Ya, Ming Ye, selamatkan aku. Ming Ye. Ming Ye. Ming Ye. Kakak Ming Ye. Aku dengar kakakku. Mereka menangkapmu. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau harus tanya kakakmu baik-baik saja. Keras kepala. Kejadian ini telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang membicarakannya. Tidak bisa dipungkiri. Itu bagus. Aku akan membiarkan seluruh ibu kota kekaisaran tahu. Ming Ye ada di sini. Kakak Ming Ye. Aku lega melihat kau baik-baik saja. Apa bagusnya Xia Qingsu itu? Dia selalu memasang wajah tegas. Tidak seperti aku bisa menjadi nakal dan manis. Dan aku sepenuhnya mengabdikan diri padamu, Kak. Xiaowan, kau masih muda. Tahun ini aku sudah 18 tahun. Kak Ming Ye, dulu waktu kita kecil, kau berjanji pada Bibi bahwa kau akan menikahiku ketika kita dewasa. Kau belum lupakan. Bagaimana bisa aku lupa? Aku bisa menikahimu, tetapi Guan Yu akan menjadi ratuku. Guan Yue, dasar mata keranjang. Selain Xia Qingzu, kau punya wanita lain. Mengaku. Siapa wanita jalang ini, Guan Yue? Apa yang sedang kau lakukan? Jangan mendekat. Jika kau ingin menjadi wanitaku, kau tidak boleh cemburu di masa depan. Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka pergilah. Aku sudah menetapkan hatiku padamu seumur hidup ini. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki. Aku tidak akan keberatan. Benarkah? Benarkah? Aku pasti tidak akan cemburu di masa depan. Aku akan mendengarkanmu. Kak Ming Ye, kau menciumku barusan. Dan itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Haruskah kita melanjutkannya? Baiklah. Ming Ye, selamatkan aku. Inyahlah. jalan. Bukankah kau menyukai pria? Semua orang di sini hari ini adalah pria kekar. Nikmati dirimu. Duan Qingtian. Ini bukan salahku. Kau seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Begitulah hidup. Bukankah ini sampah keluarga Ming? Ming Ye, ku dengar dia tidur dengan tunangan Tuan Muda Duan. Dia masih berani datang, benar-benar tidak takut mati. Seluruh ibu kota kekaisaran tahu tentang itu. Xia Qingzu dan sampah ini sebenarnya punya hubungan. Ku dengar paru-paru Tuan Muda Duan akan meledak. Dia saat ini berada di lantai atas di ruang pribadi. Telah memesan 4 atau 5 pria kekar bermain game dengan Xia Qingzu. Suaranya sangat keras. Mereka dapat didengar di luar pintu. Katakan, di mana si brengsek Duan itu? Di mana? Di lantai 3. Ke atas, tempat itu penuh dengan preman keluarga Duan. Bahkan jika kau Ming Ye kuat, kau hanya akan masuk dengan berdiri dan merangkak keluar. Begitukah? Sempurna. Aku akan menggunakan kalian untuk latihan. Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Ini sampah ini. Boleh tanya Anda tuan muda dari keluarga mana? Aku mengenalnya. Dia sampah keluarga Ming. Ming Ye. Kupikir itu orang penting. Jadi ini kau sampah ini, keluarga Ming kecil. Masih berani membuat masalah di klub Yongwei. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Aku di sini untuk mencari Duan Qingtian. Tuan Muda Duan tak bisa kau temui sesukamu. Seseorang, patahkan kakinya. Beritahu semua orang, seseorang ada di sini untuk membuat masalah. Di mana Duan Qingtian? Di ruang pribadi Kaisar.
Apa gunanya kau? Masalah kecil begini saja kau tak bisa urus. Bagaimana dia masih hidup? Tuan Muda Duan, aku sudah lakukan perintahmu dan mengurusnya. Bagaimana dia masih hidup? Hal yang tidak berguna. Bagaimana aku tahu? Kau Sampan. Apakah kau sudah bosan hidup? Apakah aku harus secara pribadi mengirimmu ke ibumu? Jadi kau datang untuk menyelamatkan pelacur kecil ini. Bukankah kalian baru saja tidur bersama? Bagaimana kau bisa mengembangkan perasaan? Lepaskan dia. Apel, lepaskan dia. Tuan Muda Duan, Apel, apakah kau baik-baik saja? Ada apa? Kau datang di saat yang tepat. Apa kau buta? Sampah sebesar ini. Tak lihat dia berdiri di depanku. Singkirkan dia dari sini. Pergi. Pukul dia. Tangkap dia cepat. Pukul dia. Pergi. Kalian semua idiot tidak berguna. Tuan Muda Duan. Ming Ye, kau tunggu saja. Panggil seseorang. Saudara Yin, Tuan Muda Duan sedang diganggu. Ming Ye, tunggu saudara Yin datang. Aku pasti akan membuatkan sebuah peti mati terbaik dan mengirimkannya ke rumahmu. Kami di sini keluar. Kami pulang. Apa kau tidak membenciku? Keluar. Tidak. Pernikahanku dengan Duen King Tian hanyalah sebuah transaksi. Keluarga kami membutuhkan dukungan keuangan keluarga mereka. Jati ayahku, meskipun dia tahu dia bajingan, masih ingin aku menikah dengannya. Aku bahkan tidak menyukainya. Sekarang aku sudah jati milikmu. Mereka pasti akan mengakhiri kerjasama dengan keluarga kami. Jika ayahku tahu, dia akan sangat kecewa. Mengorbankan kebahagiaan putrinya sebagai imbalan atas kekayaan dan kemuliaan. Aku tidak membutuhkan ayah seperti itu. Apa yang kau tahu? Sebagai anak-anak, bukankah seharusnya kita memahami orang tua kita? Selalu memikirkan diri sendiri. Itu terlalu egois. Aku sudah pasrah pada takdirku. Sekarang ini telah terjadi. Jadi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku tidak tahu. Pikiranku sedang kacau sekarang. Aku bisa membantumu. Kau. Lupakan saja. Aku tahu betul tentang dirimu. Putra sulung dari keluarga kecil, ditindas oleh ibu tiri dan saudara tiri sejak kecil. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku? Tapi kau anak kecil, selain berpenampilan menarik. Kau cukup pandai berkelahi. Tapi apa gunanya berkelahi? Di ibu kota kekaisaran ini semua tentang pengaruh. Ini tentang latar belakang. Perjamuan ikan mas naga ini sebenarnya adalah upacara pemilihan pernikahan keluarga Sangguan, King Zil. Jika bukan, karena pertunangan kita. Menantu keluarga Sangguan. Akulah orangnya. Kakak, Apa yang sedang kau lakukan? aku wanitamu sekarang kan? Kan? Bukankah kau bilang ingin membantuku? Sekarang ada sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan apa? Hotel Ibu Kota Kekaisaran. Hari ini, keluarga kaya nomor 1 ibu kota kekaisaran, keluarga Shangguan mengadakan perjamuan naga ikan mas yang megah. Dengan fisikmu, jika kau bisa mendapatkan perhatian dari wanita bangsawan Shangguan dan menikah ke keluarga Shangguan, krisis keluarga Xia kita akan mudah teratasi. Apa kau ingin aku menjadi menantu laki-laki? Ming Ye, kau Sampan. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ini orang yang mengkhianati Tuan Muda Duan? Ya Tuhan, kalau begitu kita semua akan mendapatkan tontonan yang bagus hari ini. Ming Ye, apa kau sudah gila? Semua orang yang hadir hari ini berasal dari keluarga terkemuka. Seorang pria muda kaya, kau seorang tuan muda tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sini membuat keributan. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Apakah semua orang tidak tahu? Tuan muda keluarga Ming ini bukan hanya seorang petarung, tetapi beberapa hari yang lalu, dia hampir membuat ayahnya sendiri marah, sampai mati. Apel, keluarga Ming sebenarnya memiliki sampah semacam ini. Itu benar-benar keterlaluan. Orang sepertimu ada di ibu kota kekaisaran adalah aib bagi ibu kota kekaisaran. Apakah kau pantas disebut manusia? Apakah kau masih pantas? Ming Ye keluar dari perjamuan ini. Ayo pergi. Kalian menyebut diri kalian keluarga terkemuka, namun kalian bahkan tidak memahami prinsip-prinsip paling dasar. Hak apa yang kau miliki untuk menghakimiku? Izinkan aku bertanya, apakah kau punya undangan? Tanpa undangan kau tak bisa masuk. Aku tidak punya undangan.
Lalu bagaimana kalian semua bisa masuk? Tentu saja adalah aku, tuan muda ini. Membawa seorang wanita cantik. Dia benar. Kau si sampah tak berguna ini. Kau berani muncul di pemilihan pengantin. Dan bercermin saja. Lihat dirimu sendiri. Berhargakah dirimu? Keluar dari sini sekarang. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Aku membawa Meng Ye ke sini. Mari kita lihat, siapa yang berani mengusirnya. Zia Kingsue perempuan jalang ini. Kau berani melindunginya. Kau bahkan berani memukul seorang wanita. Kau benar-benar tidak tahu malu. Seseorang datang cepat. Ada yang bikin ribut di perjamuan. Keluarkan dia dari sini. Siapa yang berani membuat masalah di perjamuan keluarga Shangguanko? Tuan-tuan, hari ini adalah konvensi pemilihan menantu keluarga Shangguan. Dendam apapun yang kalian miliki setelah malam ini, Shangguan Hao, kepala keluarga Shangguan. kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Perjamuan munafik ini, aku tidak akan berpartisipasi. Aku tidak akan bermain denganmu. Jangan pergi Meng Ye. Kau sudah janji membantuku. Tanpamu aku harus apa? Meng Ye, aku sama sekali tidak akan demi kekuasaan. Menjilat ini, yang disebut keluarga bergengsi. Aku tidak bisa membantumu dengan masalahmu. Tidak mungkin. Demi apa yang pernah kita miliki, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, aku akan melompat ke sungai dan bunuh diri. Kepala pelayan Luo. Mulai. Ya tuan. Semuanya. Luo Guanjia, kepala pelayan keluarga Shangguan. Hari ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi keluarga Shangguan. Wanita tercantik di kekaisaran kita, Nona Shangguan Yue, akan memilih menantu yang layak dari antara para pria yang hadir. Semua pemuda di sini berasal dari keluarga bangsawan, muda dan menjanjikan. Jika Anda bisa menikah dengan keluarga Shangguan, Anda pasti akan menjadi tokoh terkemuka dalam keluarga kita di masa depan. Jangan banyak omong. Jika ada syarat cepat katakan. Shangguan Yue, aku Duan Qingtian, mengincarmu. Lihat siapa yang berani melawan aku. Duan Qingtian, aku ingat kamu dan Zia Qingzu sudah memiliki perjanjian pernikahan. Sepertinya, kau bahkan tak layak ikut serta. Aku sudah putus tunangan dengan Zia Qingzu. Wanita itu, Zia Qingzu, memutuskannya. Tidak mungkin. Kudengar. Zia Qingzu selingkuh darimu. Dan dia mencampakkanmu. Mencampakkanmu. Jadi begitu. Meng Ye, Zia Qingzu, kalian berdua buat aku kehilangan muka di seluruh ibu kota. Setelah hari ini, aku pasti akan membuat kalian puas. Nona muda telah tiba. Itu dia. Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Pelayanmu menyapamu yang mulia. Itu dia. Lihat. Ini Shangguan Yue. Sangat cantik. Tidak ada pria di ibu kota kekaisaran yang bisa menolak daya tariknya. Apa kau tergoda? Tuan-tuan, jika Anda ingin menjadi menantu keluarga Shangguan, Anda harus menjawab pertanyaan Nona muda kami. Jika Nona muda puas, Anda dapat melanjutkan ke babak final. Bertanyalah. Menarik. Nona muda kami, pertanyaan pertama adalah, di dunia ini, aroma yang paling menawan di dunia. Mungkinkah itu benar-benar dia? Jika Anda bertanya tentang hal yang paling harum di dunia, itu pasti milik keluarga Chen kami. Kelezatan yang luar biasa, 9 sayap surgawi aromatik. Nona Shangguan, jika Anda ingin mencobanya, saya pribadi bisa memasaknya untuk Anda. Jaminan untuk membesarkan Anda, bagus dan montok. Chen Xiao ini, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota-kota kekaisaran. Seorang anak ajaib dari keluarga Chen. Keluarga mereka memonopoli industri catering ibu kota kekaisaran. Benar-benar membuat hidangan terasa sangat lezat. Putri, lihat putra sulung keluarga Chen itu. Apa pendapatmu? Memasak hidangan yang lezat, terlihat makmur juga. Saya pikir dia cukup baik. Tatapan macam apa itu? Shen Peilu, ibu dari Shangguan Yue. Apa bedanya dia denganmu? Mirip seperti Jubaji. Juga bisa layak untuk putriku. Chen gemuk-gemuk. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Apa hebatnya Nine Heaven's Wings? Keluarga lu kami menciptakan parfum di Tiang Xiangfang. Apakah dunia ini aroma yang paling mempesona? The film was translated and Ayo narrated cium baunya. by M Ayo. Media. Siapa Luming ini? Dia dari keluarga lu di ibu kota kekaisaran. Seorang anak ajaib bisnis. Dia ambil alih Tiang Xiangfang milik keluarga lu yang paling rugi, Tiang Xiangfang, dan menjadikannya nomor 1 secara global. Bagaimana dengan itu? Lawan ini hebat kan? Anak ajaib bisnis. Hanya sekumpulan semut. Teman ini sepertinya meremehkan pekerjaan saya.
Bukankah begitu? Ada keberatan. Tentu saja aku punya keberatan. Aku yakin ini pasti bukan jawaban The yang film Nona was Sangguan inginkan. translated Tuan and Muda Duan. narrated by Benarkan? Media. Benar. Kau benar. Tuan Muda Lu, kau menjawab salah. Kau tidak punya kesempatan. Putri, apakah kau puas dengan Tuan Muda Luming ini? Putriku sayang. Luming ini dianggap luar biasa di antara anak muda. Kamu bahkan tidak menyukainya. Standar Anda terlalu tinggi. Calon suamiku. Pasti naga sejati yang membubung di atas 9 langit. Bukan orang biasa ini. Meng Ye, apa yang kau banggakan? Aku tidak percaya Tuan Muda Lu tidak bisa menjawab. Bisakah kau menjawab? Siapa bilang aku tidak bisa? Dengarkan baik-baik. Aroma terbaik di dunia tentu saja adalah aroma tubuh Nona Sangguan. Betul sekali. Itulah yang saya pikirkan. Benar. Itu aroma tubuh. Apa yang saya katakan sebelumnya tentang Nine Heaven's Wings lupakan saja. Itu tidak benar. Itu dia. Tapi sampah ini mencuri jawabanku. Aku tahu itu. Terlalu dibesar-besarkan. Terlalu palsu. Meng Ye jelas mengatakan jawaban ini terlebih dahulu. Dasar kalian tidak tahu malu. Apa kalian tidak punya malu? Ini bukan jawabannya. Nona muda kami ingin. Kan sudah aku bilang. Orang tidak berguna bisa memberikan jawaban yang bagus. Kau berani pakai aroma tubuh Nona Sangguan untuk membuat keributan. Meng Ye, aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf kepada Nona Sangguan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bersikap kasar padamu. Berlutut dan mengakui kesalahanmu terlalu sederhana. Saya pikir yang terbaik adalah berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing 3 kali. Hei, mari kita meramaikan suasana baiklah. Mari kita semua meramaikan suasana baiklah. Sangat luar biasa. Meng Ye, orang bijak tidak melawan ketika peluang melawan mereka. Mengapa kau tidak memberi mereka berlutut dan meminta maaf? Aku Meng Ye sama sekali tidak akan berlutut kepada orang-orang ini karena mereka tidak memenuhi syarat. Meng Ye, saya tidak berpikir keluarga Anda perlu ada di ibu kota kekaisaran lagi. Sampaikan perintahku, mulai hari ini dan seterusnya. Tekan sepenuhnya industri keluarga Ming di ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Lu benar. Keluarga Duan ikut serta. Keluarga Chen ikut serta. Hitung aku juga. Hitung aku juga. Hitung aku juga. Hitung aku juga. Sekumpulan The tikus film was translated and akan selalu menjadi narrated adik by laki-laki. Media. Ini tampaknya tidak jantan maupun betina. Kau bukan manusia, bukan juga anjing. Ini akan selalu menjadi pecundang. Sekumpulan sampah. Meng Ye, apa yang kau? Semua orang yang hadir adalah elit ibu kota kekaisaran, pilar kerajaan naga. Kau berani menertawakan kami. Kau tidak ingin hidup lagi. Sekelompok semut berani menyebut diri kalian elit dan pilar. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk bicarakanku? Omong kosong, apa yang kau gunggungkan? Jika kau benar-benar mampu, kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan Nona Sangguan? Siapa bilang aku tidak bisa menjawab? Aku hanya mempermainkan kalian. Sekarang akan kuberitahu. Apa itu? Aroma paling harum di dunia. Arogan, sampah ini berbicara besar. Pertanyaan yang bahkan tidak bisa saya jawab, Lumin. Jika Anda bisa menjawabnya, Tuan Muda ini, bukankah aku akan lebih buruk darimu sepotong sampah? Dibandingkan denganku, kau bahkan bukan sampah. Hal kecil. Apakah Anda berani bertarung? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan Nona Sangguan, aku akan kehilanganmu 1 miliar. Jika Anda tidak dapat menjawab, turun dan jilat sepatuku sampai bersih. Baiklah. Bagaimana mungkin aku tidak mengambil uang? Meng Ye, jangan. Jangan bertaruh dengan mereka. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Kau kembali dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Aku pasti menang. Aroma paling mempesona di dunia adalah bunga giok darah yang indah dari tanah suci Kanan di alam iblis. Ibu, apa salahmu? Dia adalah orang yang kucari. Mustahil. Ming Ye ini hanya orang tak berguna dari keluarga kelas 3. Kudengar, dia dan gadis Zia itu adalah sepasang kekasih. Aku seorang putri dari keluarga Sangguan. Bagaimana mungkin aku menikahi sampah ini? Putriku sayang, jangan gegabah. Guan Yue, ayahmu benar. Kudengar dia juga tidak berguna. Yang dia lakukan hanyalah mengejar wanita. Mungkin dia hanya kebetulan menebak jawabannya. Tunggu dan lihat saja. Ibu, dengarkan aku. Tunggu dan lihat saja. Domain iblis apa? Tanah suci radian itu apa? Tempat seperti itu tak ada di bintang biru. Nona Sangguan, kau pasti ditipunya. Kalau kita biarkan dia menang, aku tak terima. Aku pun tak terima. Kami tak terima. Keputusan Nona muda bukan untuk kalian pertanyakan. Ya, kalian semua. Apa kalian pecundang? Siapa bilang kami pecundang yang sakit hati? Selama sampah ini bisa menghasilkan batu giok darah yang indah, aku Lumin akan menerima kekalahan. Bagaimana? Tidak bisa menghasilkannya kan? Jika kau bisa menghasilkannya, aku akan memberimu 10 miliar sekarang juga. Dan aku akan menundukkan kepala dan meminta maaf.
Tuanku, akhirnya aku menemukanmu. Aku tidak ingin berpisah darimu lagi. Sudah kubilang. Kau akan menjadi wanitaku untuk selamanya. Bahkan jika aku harus mencari ke 9 langit dan 10 bumi, aku akan menemukanmu. Sihir. Ini pasti sihir. Dia sedang melakukan trik untuk kita jangan tertipu. Jangan tertipu. Jadi blok eksplisit belaka bukanlah apa-apa. Apa yang bisa dicapai Minggi adalah sesuatu yang kalian tidak akan pernah bisa capai seumur hidupmu. Jiok darah indah. Dia adalah tuannya, Ting Tian. Nona Shangguan sudah mengakuinya. Faktanya ada tepat di depanmu. Kau kalah. Cepat serahkan 10 miliar itu. Tundukkan kepalamu untuk meminta maaf. Serahkan. Tundukkan kepalamu. Minta maaf. Kau. Tundukkan kepalamu. Betapa menjijikan. Ayo pergi. Hentikan. Hentikan. Lepaskan putriku. Kau tidak pantas untuk putriku. Jika kamu tahu diri, pergi dari sini. Ibu, kau dan ayah mengadakan perjamuan ini. Bukankah untuk mencarikanku seorang suami yang cocok? Aku sudah menemukannya sekarang. Kenapa aku tak boleh pergi bersamanya? Putri, ini salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Dari semua orang kaya di sini, kau bisa memilih salah satu dari mereka. Kecuali anak ini. Ibu, mengapa? Biar aku jelaskan. Putri, tahukah kau bahwa keluarga Shangguan kita akan segera bangkrut? Ayah, apa yang terjadi? Kau bilang, Ini semua salahku. Karena sebuah kesepakatan bisnis, aku menyinggung seorang tokoh besar. Sekarang dia telah menekan usaha keluarga kita. menekan bisnis kita. Jika aliansi pernikahan ini tidak dapat mengatasi krisis ini, keluarga Shangguan kita aman. Ayah, ibu, kalian berdua tidak perlu khawatir. Ming Yi, dia akan membantu kita. Bahkan keluarga Shangguanmu tidak bisa menangani lawan ini. Kau harap orang tak berguna dari keluarga kelas 3 ini? Untuk menanganinya, kau terlalu melebih-lebihkannya. Aku tidak bisa. Bisakah kau? Tentu saja, di ibu kota kekaisaran. Soal latar belakang dan koneksi, Luming ini berani akui diri nomor 2. Apa dasar kau bandingkan dirimu dengan aku? Kau orang tak berguna. Apa dasar kau bandingkan dirimu dengan aku? Paman, ada masalah apa? Katakan padaku, dan aku akan segera menelepon. Jangan bicara terlalu cepat. Jaga kata-katamu. Diam, ini bukan tempat. Kau yang tak berguna bicara. Ayah, Ming Ye bukan orang yang tidak berguna. Kau tidak bisa mengatakan itu tentangnya. Paman, tak usah peduli sampah begini. Katakan saja padaku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Orang yang kita singgung adalah tokoh besar. Itu adalah penguasa kuil Dewa Iblis, Changlong. Apel. Kuil Dewa Iblis Changlong. 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 Tuan-tuan muda. Siapapun yang dapat membantu keluarga Shangguan kita mengatasi krisis ini, dapat menikahi putri kesayangan keluarga Shangguan kita. Adakah yang bersedia untuk membantu? Tuan muda Lu. Siapapun selain dia. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ibu kota kekaisaran yang begitu luas, namun tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan keluarga Shangguan kita dari bencana ini. Siapa bilang ini sudah berakhir? Aku masih di sini, mengatasi kesulitan ini, dan menikahi Guan Yue. Hanya kau ingin menikahi putri keluarga Shangguanko. Biar ku beritahu ini padamu. Bahkan jika setiap pria di ibu kota kekaisaran mati, putriku tidak akan pernah menikahimu. Ming Ye, kita harus pergi dengan cepat. Kuil Dewa Iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung untuk dilanggar. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Kata-kata yang sombong, hanya kau orang tak berguna. Aku akan memberimu waktu 3 tahun, dan kau masih tidak akan bisa menanganinya. Ayah, aku percaya pada Ming Ye. Apa yang dia katakan, dia akan lakukan. Kenapa 3 tahun? Hanya 3 hari. Aku akan membuat orang-orang dari kuil Dewa Iblis meminta maaf kepada kalian berdua. Bajingan, 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 bajingan. Apa kau gila? Kaulah yang gila. Dari semua orang yang bisa kau provokasi, kamu harus memprovokasi Shangguan Yue. Keluarganya menyinggung kuil Dewa Iblis. Bahkan keluarga Duan kita tidak mampu menyinggung mereka. Kau terlalu berani. Apa kau mengkhawatirkanku? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku lebih suka kau mati. Dengan begitu, aku tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi.
Tidak masalah. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa ku pecahkan. Mereka yang seharusnya hidup dalam ketakutan adalah mereka. Apa yang akan kau lakukan? Kak Ye, kau akan mati. Aku tidak bisa menghentikanmu. Namun, aku tidak bisa membiarkan garis keluarga Mingmu berakhir. Tidak, kau tidak bisa. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang belum kulakukan dengan cukup baik? Tidak. Sudah bagus. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kak Ye, aku bersedia. Kak Ye, kau mau kemana? Aku ikut. Jangan bergerak. Tunggu aku kembali. Sudah sangat larut. Apakah Kak Ye akan berada dalam bahaya jika pergi keluar? Tuanku, Jangan sakiti dia. Tidak baik. 4 penghalang Dewa Kaisar. Ternyata itu benar kau. Raja Iblis, sekarang kemana kau akan lari? Tidak perlu mencari. Aku sudah memasang penghalang di sini. Kau bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Hari ini, kau tidak akan lolos. Tuan Iblis, serahkan tombak tangisan Phoenix, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kalau tidak kau akan kucabik jadi kepingan, dan membuang jiwamu ke 9 Neverworld, agar tidak pernah terlahir kembali. Kau menginginkan tombak tangisan Phoenixku. Kau berhayal. Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan menyerahkannya, The atau film was tidak? translated Tidak and akan pernah. narrated by M. Kau Media. mencari mati. Biar aku yang menanganinya. Aku akan mencabut jiwanya, dan membakarnya dengan api 9 Neverworld. Maka dia tidak punya pilihan, selain menyerahkannya. Semua orang akan mati. Raja Iblis yang dulunya agung, sekarang menjadi anjing liar. Siapa sangka? Raja Iblis, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan menundukkan kepala, dan bersumpah kepada langit, aku bisa memilih untuk tidak membunuh HMmu. Konyol. Aku telah berkultivasi selama ribuan tahun. Aku membunuh Buddha ketika aku bertemu mereka. Aku tidak berlutut kepada langit di atas. Aku tidak membungkuk kepada bumi di bawah. Kalian dewa-dewa kecil. Apa yang membuat kalian berpikir aku akan tunduk kepada kalian? Kau kurang ajar. Cukup bicara. Bunuh dia, maka tombak tangisan Phoenix tidak akan bertuan. Dengan kekuatan suci kita pasti akan menemukan senjata suci lainnya. Apa yang kita tunggu? Rekan-rekan Kaisar Dewa, mari kita menyerang bersama. Hancurkan bocah sombong ini. Tuanku maafkan saya, Feng Ming terlambat datang. Ikuti aku ke dalam pertempuran. Iya Tuan. Raja Iblis, kau memiliki tombak tangisan Phoenix. Mengalahkan kami mungkin mudah, tetapi membunuh kami akan sangat sulit. Mengapa kita tidak masing-masing mundur selangkah dan mengakhiri ini sekarang? Memang, pertarungan lebih lanjut hanya akan mengakibatkan kehancuran bersama. Raja Iblis, kami menyerah, bukankah itu cukup? Rekan tawis kita berdua memiliki tubuh abadi. Kita seharusnya saling mendukung. Memang benar tak kenal maka bertengkar dulu. Mari kita tertawakan saja dendam kecil ini. Itulah sikap sejati para dewa dan iblis. Aku menjelajahi 3 alam. Hanya memanjakan diri dalam keinginan dan dendamku. Cukup bicara. Bersiaplah untuk mati. Kalau begitu, semuanya berhenti menahan diri. Lepaskan teknik pamungkas kalian. Semuanya.
Fan Ming menyapa tuanku. Apa kau merasa lebih baik? Tuanku. Fan Ming akhirnya menemukanmu. Ini semua salah Fan Ming. Aku menghancurkan tubuh sucimu dan menyebabkan jiwamu melayang ke alam fana. Dunia ini sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Anda pasti sangat menderita tuanku. Ini semua salah Fan Ming. Maafkan aku. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyalahkanmu Feng Ming. Kita telah hidup dan mati bersama selama ratusan ribu tahun. Kita adalah satu. Dewa Iblis kuno Yevan takut aku akan melampaui dirinya. Jadi dia terus-menerus menekanku. Bersama, kita mengukir jalan menuju kelangsungan hidup. Membunuhnya dengan tombak kita. Ayolah, kita sudah ratusan ribu tahun. Jangan menangis. Jika artefak spiritual lainnya tahu, mereka akan menertawakanmu. Tuan, kau jahat. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa. Tuan, kau jahat. Jangan lihat. Aku malu. Tuan, apa yang sedang kau lakukan? Jangan bilang kau tertarik padaku. Jika itu kau tuan, Feng Ming bersedia melayani. Tuan, kau menggertakku lagi. Feng Ming, tampaknya tahun-tahun ini di alam fana telah mengajarimu beberapa hal. Tentu saja. Meskipun alam fana kekurangan energi spiritual, ia masih memiliki banyak harta karun yang bagus. Benda-benda seperti ponsel, komputer kulkas pendingin ruangan, The film was translated dan terutama and anggur yang narrated disuling by oleh manusia. Amelia. Apa? Kau sudah belajar minum? Ya, alkohol itu bagus. Angkat cangkirku dan undang bulan purnama. Dengan bayanganku, kita menjadi 3. Mereka tidak bisa melihat tuan. Itu sebabnya aku minum. Setelah minum, aku tidak merasa buruk lagi. Feng Ming, aku berjanji padamu, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kamu tidak boleh minum lagi. Apa kamu mengerti? Ya, tuan sudah kembali. Feng Ming tidak membutuhkannya lagi. Ayo pulang. Tuan. Tuan, bangunlah. Bangun. Dulu ketika tuan terluka, siapa yang menyembuhkannya? Itu aku. Tidak baik. Jiwa tuan terluka. Awalnya luka jiwa, cuma butuh istirahat untuk sembuh. Namun tubuh suci tuan hancur berkeping-keping. Sekarang dia menggunakan tubuh fana. Dia tak bisa sembuh sendiri. Kita hanya bisa mencari cara lain. Tuan, Anda tidak bisa bertarung sambil menyembuhkan diri. Jika tidak, upaya Feng Ming akan sia-sia. Mengerti? Aku benar-benar ingin tidur. Sangat mengantuk. Tidur. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Tuan, aku benar-benar ingin kembali ke istana iblis kita untuk menyaksikan awan di puncak langit. Untuk menemukan Blood Jet Exquisite di tanah suci Jialan. Asal Feng Ming terluka, aku mungkin harus tidur untuk waktu yang lama. 4 Kaisar Ilahi Agung. Utang ini akan kulunasi cepat atau lambat. Siapa kau? Datang ke kuil Dewa Iblis kami untuk mencari kematian. Apakah Changlong ada di sini? Suruh dia keluar. Katakan aku ingin bertemu dengannya. Kau pikir kau siapa? Kau masih ingin bertemu dengan kepala kuil kami. Apakah kau sudah bosan hidup? The film was translated and narrated by Aku adalah Raja Amelia. Iblis. Namaku Ming Yi. Raja Iblis, aku adalah Kaisar Dewa kalau begitu. Pelindung Siang Li. Saudara, tangkap dia. Changlong. Keluar dan mengobrol. Saudara Ying, Saudara Ying, Saudara Ying, Saudara Ying, seseorang membuat masalah. Cepat bangun. Bajingan mana? Yang berani mengganggu tidurku? Sial. Ying. Kau Changlong, ketua kuil Dewa Iblis. Aku si Ying. Siapa kau?
Kau bahkan tidak mengenalku, dan kau ingin bertemu dengan kakakku. Apakah kau sudah bosan hidup? Saudara, dialah yang mengatakan di pesta Lilong bahwa dia akan membuat guru kuil kita berlutut dan meminta maaf kepada orang tua Shangguan. Meng Ye sampah keluarga Ming. Jadi itu kau dasar sampah. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, dan kau sudah datang ke pintuku. Waktu yang tepat. Pertama kau menindas adikku Duan Qingtian, dan sekarang kau membuat masalah di kuil Dewa Iblis kami. Hari ini jika aku tidak memukulmu sampai kau mengompol, namaku bukan Xie Ying, tapi Chang Ying. Meng Ye, sekarang takut. Belum terlambat untuk berlutut dan memohon ampun. Aku sangat tidak suka berkelahi. Aku di sini untuk menemui Changlong. Cepat dan biarkan dia menemuiku. Nah, kau tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan bosku. Kau tidak bisa mengalahkanku. Jangan buang energimu. Saudara, anak ini aneh. Hati-hati, aneh. Di depanku itu bukan apa-apa. Aku akan melihat hari ini seberapa aneh dia. Sudah kubilang kau tidak bisa mengalahkanku. Saudara, Mengapa kau benar-benar di sini di kuil Dewa Iblis? Sudah kubilang sejak lama. Aku hanya di sini untuk mengobrol dengan Changlong. Sayang sekali kau buta dan bersikeras untuk berdebat denganku. Idiot buta mana yang berani membuat masalah di kuil Dewa Iblis? Siapa? Kakakku sudah kembali. Mari kita lihat seberapa sombong dirimu, kakak. Dia orang yang ada di pesta Lilong waktu itu. Jangan khawatir, Kak. Aku akan membalas dendam untukmu. Bocah. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang berani membuat masalah di kuil Dewa Iblis. Kau yang pertama. Dan yang terakhir. Aku akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke laut untuk makanan ikan. Aku akan memberitahu semua orang apa yang terjadi pada mereka yang menyinggung kuil Dewa Iblis. Changlong, kau bertingkah cukup arogan sekarang. Lihat baik-baik siapa aku. Meng Ye, kau masih hidup. Wanita gila ini dari mana? Di tempat yang bising ini, seseorang ikat dia. Dia orangku. Wanita kakak besar. Jadi itu kakak ipar. Kakak ipar, Changlong meminta maaf padamu. Kau menaklukkan seluruh kuil Dewa Iblis. Benar sekali. Meng Ye adalah bos kuil Dewa Iblis kami. Aula perjamuan upacara dewa dan iblis. Ayah, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Perjamuan ini menyebabkan hidup dan mati keluarga Shangguan kami. Tuan Muda Duen, kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan bisa mendapatkan taukan Dewa Iblis. Sekarang, entah itu keluarga Shangguan atau Meng Ye, mereka tidak bisa lepas dari genggamanmu. Berbicara dengan baik. Siapa berani berkata begitu? Mereka yang berani menantangku. Duan Qingtian, siapa yang mengizinkanmu masuk? Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi kuil Dewa Iblis. Kembalinya Raja Iblis. Upacara ini diselenggarakan oleh keluarga Shangguan Anda. Kami tidak tenang. Kami di sini khusus untuk mengawasi. Kau bukan dari kuil Dewa Iblis. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengawasi? Kau bilang aku tidak pantas. Kalau begitu lihatlah. Ini, apa ini? Ini adalah token Dewa Iblis dari kuil Dewa Iblis. Bagaimana kau mendapatkan ini? Tentu saja dia kakakku. Salah satu dari 13 jenderal iblis dari kuil Dewa Iblis. Bos Wei yang memberikannya padaku. Dengan token Dewa Iblis ini, bisnis keluarga Duan kami di negara Panjang bisa dikatakan tidak terhalang. Coba saja tanya pada pencuri tua Guan. Apa kau iri? Keluarga Shangguan saya telah jatuh ke titik ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalian ingin mengawasi. Kalau begitu awasi saja. Ini adalah upacara kenaikan iblis yang kau selenggarakan. Tidak ada suasana sama sekali. Paman Shangguan, kau tidak hanya menyinggung Lord Changlong. Apakah kau ingin menyinggung Raja Iblis juga? Sepertinya keluarga Shangguanmu ditakdirkan untuk dieliminasi. Omong kosong. Dengan adanya Meng Ye di sini, keluarga Shangguanku tidak hanya tidak akan dieliminasi, tetapi akan melambung ke langit. Masa depan yang cerah. Meng Ye, kau masih berpikir si manis kecil Meng Ye itu akan datang dan menyelamatkan keluarga Shangguanmu? Jangan bermimpi. Anak itu masih tidak tahu di kandang anjing mana dia bersembunyi. Nona Shangguan, aku menyarankanmu untuk segera melarikan diri. Meng Ye yang tidak berguna itu, tidak berguna. Daripada mengandalkan anak itu, kau sebaiknya mengandalkan seekor anjing. Anjing. Mengapa tidak memanfaatkan sedikit waktu terakhir ini? Dan biarkan kakak menjagamu dengan baik. Kakak menjamin bahwa di hari-hari terakhirmu, kau akan merasa nyaman dan gembira. Diam, jika kau masih omong kosong lagi, ketika Meng Ye tiba, dia buat hidupmu lebih buruk dari mati.
Sangat takut biarkan dia datang. Di mana dia? Ayo cepat biarkan dia pukul aku. Aku tidak sabar. Ya, biarkan dia datang. Jika dia datang, aku khawatir aku akan hancur berkeping-keping. Nona Xiangguan, aku menyarankanmu untuk menyerah, untuk bisa melihat Mingye lagi. Bahkan jika dia memiliki 10 kali keberanian, dia tidak akan berani datang hari ini. Siapa bilang aku tidak berani datang? Aku tahu kau akan datang. Jangan khawatir. Aku memegang kendali atas segalanya. Mingye, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Apa kau mencari kematian? Kau bocah kecil. Di mana kau sembunyi beberapa hari terakhir? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Mencariku untuk apa? Tentu saja untuk menyelesaikan skor denganmu. 3 hari yang lalu, kau orang yang tidak berguna. Menipu untuk menang melawan kami. Menjadi calon menantu keluarga Sangguan. Dan bahkan menuntut agar Lord Changlong berlutut. Berlutut, dan minta maaf pada keluarga Sangguan. Sekarang batas waktu 3 hari telah tiba. Mari kita lihat apa yang kau miliki. Untuk memenuhi janjimu. Janjiku adalah janjiku. Orang-orang dari kuil Dewa Iblis sudah dalam perjalanan. Lihat dia masih berpura-pura. Bahkan jika orang-orang dari kuil Dewa Iblis datang, itu untuk upacara agung Raja Iblis kita. Raja Iblis adalah sosok yang jauh lebih kuat daripada Lord Changlong. Kau tidak benar-benar berpikir Raja Iblis akan berlutut meminta maaf kepada ayah mertua botakmu kan? Apa yang kau tertawakan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Mingye adalah... Apakah kau tidak akan mengatakan sampah ini adalah Raja Iblis begitu? Jika dia Raja Iblis, aku Duan Qingtian akan merangkak di antara kaki Mingye. Bagus sekali. Jika dia adalah Raja Iblis, aku Lumin juga akan merangkak di antara kedua kakinya. Hitung aku. Aku juga akan merangkak. Baiklah. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang ingin merangkak di antara kaki seseorang. Tunggu saja dan lihat. Idiot ini benar-benar masih tertawa. Ketika orang-orang dari kuil Dewa Iblis tiba, kau akan menangis. Lihat pantatku. Sayang, sejak keluarga Xiangguan kami bertemu denganmu. Kami telah dikutuk selama 8 kehidupan. Kami tidak ingin melihatmu. Keluar. Ibu. Mingye membantu keluarga kita melewati masa sulit. Jangan bicarakan dia seperti itu. Totei, binatang kecil ini, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu keluarga kita seperti ini? Karena dia. Ayah. MING tidak seperti itu. Dia adalah kekuatan yang tak terhentikan. Dia. Berhenti bicara. Ibumu dan aku tahu, kau telah dibodohi oleh orang ini. Kami tidak menyalahkanmu. Dasar beranda, pergi dari sini. Jika aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Berusaha untuk pergi. Dalam mimpimu, tidak ada yang pergi hari ini. Duan Qingtian. Kau akan menyesalinya. Menyesal. Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah ditipu oleh si manis ini. Kita memiliki perjanjian pernikahan, namun kau berani berselingkuh dariku. Kau mencari mati. Kau berani memukulku meski akan mati. Jangan pikir kau bisa lakukan apa saja. Cuma karena kau sedikit tahu kungfu. Di mata orang-orang penting, kau bukan apa-apa. Ketika kakakku Xi Ying tiba di sini, dia bisa membunuhmu dengan satu gerakan. Xi Ying adalah kakakmu. Takut sekarang, belum terlambat untuk lari. Bahkan jika kau berlutut sekarang dan memohon pada Tuan Dun itu tidak ada gunanya. Tunggu saja kematianmu. Changlong telah tiba. Pelayanmu menyapa Tuan Changlong. Siapa kau? Tuan, namaku Duan Qingtian. Aku adik Xi Ying. Xi Ying juga memberiku sebuah token Dewa Iblis. Jadi kau Duan Qingtian? Ya Tuan. Anak ini adalah Mingye. Dia berani tidak menghormati Anda dan bahkan menyerangku. Mohon Tuan berikan keadilan padaku. Bagaimana aku harus memberimu keadilan? Tidak menghormati Tuan. Dia harus dieksekusi di tempat, tapi itu akan terlalu mudah baginya. Aku menyarankan memotong anggota tubuhnya, cungkil matanya, robek lidahnya, lalu masukkan ke dalam botol, menjadikannya babi manusia, sesuai keinginanmu. Terima kasih Tuan. Sampang, kau dengar itu? Itulah yang kau dapatkan. Dengan Master Changlong yang terlibat secara pribadi, bukankah Mingye akan direduksi menjadi debu? Itu sangat menyedihkan. Baiklah. Lihat betapa menyedihkannya dia. Kenapa tidak kita biarkan dia mengucapkan kata-kata terakhirnya? Dia benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri. Seseorang kemarilah, tangkap dia. Tuanku, apa yang sedang kau lakukan? Kau seharusnya menangkap si manis kecil itu. Tuan Changlong, Mingye lah yang tidak menghormati Anda. Mengapa Anda menangkap Duan Xiao? Bawahanmu Changlong membungkuk di hadapan Raja Iblis. Membungkuk di hadapan Raja Iblis. Kekuatan suci Raja Iblis berkuasa tertinggi, tak tertandingi di dunia. Kekuatan suci berkuasa tertinggi, tak tertandingi di dunia. Apel, sampah ini adalah Raja Iblis. Raja Iblis. Mustahil, benar-benar mustahil.
Aku tidak sedang bermimpi kan? Ming Ye adalah Raja Iblis. Jika aku tahu ini, kenapa aku butuh Duan Qingtian? Sampah ini buat apa? Ming Ye ini, Raja Iblis. Kita selamat. Kita selamat. Bangkit. Terima kasih Raja Iblis. Tuanku, aku salah. Tadi kau mau bawa aku direndam arak. Tidak bukan aku. Duan Qingtian, kau kalah taruhan kita lagi. Apa yang akan kau lakukan? Aku kalah. Aku akan merangkak. Film was translated tertarik bermain and denganmu, narrated Changlong. by M. Aku di sini. Bagaimana menurutmu kita harus menanganinya? Sampah ini berani menyinggungmu. Biarkan dia menderita konsekuensinya dan rasakan jadi babi manusia. Raja Iblis, kami buta akan identitas MO dan telah menyinggungmu. Keluarga lu bersedia menawarkan 5% dari aset kami kepadamu. Mohon Raja Iblis ampuni nyawaku. Keluarga saya juga bersedia. 5% tidak cukup. Aku ingin semuanya. Semuanya. Apa kau punya masalah dengan itu? Tidak masalah. Terima kasih atas kemurahan hatimu Raja Iblis. Terima kasih Raja Iblis. Kakak, aku salah. Aku buta dan tidak mengenalimu. Tolong ampuni aku. Lepaskan. Kakak, beri aku kesempatan lagi. Kau pikir kau pantas mendapat kesempatan lagi? Beri saja aku kesempatan. Aku akan melakukan apa saja. Aku tidak lebih buruk dari Xiang Guanyue. Kau seharusnya bersyukur kau seorang wanita. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Tuanku, Guan Yue, mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Menantu laki-lakiku sayang, kau dan putriku. Benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang sempurna. memang. Putriku benar-benar diberkati. Telah menemukan suami yang tampan dan gagah berani. Itu adalah berkah dari beberapa kehidupan. Kakak kita Guan Yu punya selera yang bagus. Tuan Sangguat memang benar-benar orang bijak tunduk pada keadaan. Baru saja. Wajahmu berubah begitu cepat. Menantu laki-lakiku sayang kau bercanda. Tuanku, tolong maafkan orang tuaku. Mereka hanyalah orang biasa. Mereka tidak mengenali identitasmu. Lupakan saja. Demi dirimu. Aku tidak akan repot dengan mereka, Changlong. Bawahanmu ada di sini. Aku lakukan ini untuk Guan Yue, mengadakan pernikahan yang mewah. Upacara. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Dimengerti Changlong akan melakukan yang terbaik untuk Raja Iblis dan Nyonya. Adakan pernikahan akbar yang penting. Si Yin memberi hormat kepada ketua balai. Si Yin, kau tahu salahmu. Bos aku tidak melakukan kesalahan. Balai Dewa Iblis adalah kerajaan yang susah payah kau bangun. Mengapa harus diberikan kepadanya? Sejuta kali aku menolak. Tuan Xing benar. Ketua balai, Meng Ye hanyalah seorang anak bawang. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk kendalikan olah Dewa Iblis kita? Kami The tak film terima. was translated and narrated by Raja M. Iblis Media. adalah bosku. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika kau berani membuat masalah di sini lagi, aku tidak akan mengampunimu. Pergi. Bos kau bodoh. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada elang yang baik. Lalat kecil kau sombong dan angkuh. Kau tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Orang sepertimu tidak pantas menjadi bawahanku. Mulai sekarang, awa Dewa Iblis tidak akan lagi memilikimu. Kau sendiri. Guan Yu, ayo pergi. Kakak Ki, kau sudah bangun. Itu bagus sekali. Ming Feng, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak Xia, aku akan menyerahkan kakak Ki padamu. Ada apa? Ming Feng, lihat. Kau telah mengubahku menjadi apa? Ming Feng. Apa yang terjadi? Tuan, tidakkah Anda ingat? Anda bertempur hebat dengan kasar ilahi. Luka Anda kambuh. Nyonya dan saudari Xia untuk menyelamatkan Anda. Mereka berkultivasi denganmu melalui persatuan ganda. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Apa maksudmu? Kau tidak mau mengakuinya. Bagaimana mungkin aku tidak mengakuinya? Hanya saja rasanya terlalu cepat. Aku tidak merasakan apapun. 5 jam penuh. Dan kau masih berpikir itu terlalu cepat. Apakah kau manusia?
Sekarang monarch, bukan lagi milikku sendiri. Di mana Guan Yue? Dalam waktu singkat ini, kemana Nyonya pergi? Bisakah kau berhenti memanggilnya Nyonya? Ini bukan drama. Kedengarannya sangat aneh bagiku. Xia Qingxue, apakah kau cemburu? Nyonya dan Tuan memiliki hubungan 1000 tahun. Bagaimana kau bisa dibandingkan? Kau tidak bisa memanggilnya seperti itu. Aku bersikeras memanggilnya Nyonya. Nyonya, Nyonya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jangan panggil dia Nyonya. Aku akan. Berhenti berdebat. Guan Yue dalam bahaya. Di mana The ini? film was translated Siapa kalian? and Mengapa kalian narrated by mengikatku? M Media. Lama tidak bertemu. Duan Qingtian, bukankah kau sudah mati? Apakah kau manusia atau hantu? Aku manusia tentu saja. Bocah itu Mingyai menyebabkan keluargaku hancur karena takdir menyelamatkanku. Jika aku tidak memotongnya menjadi daging cincang, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepada anjing. Jangan membodohi dirimu sendiri. Ming Yi adalah Raja Iblis. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Jadi kenapa jika dia Raja Iblis? Aku memiliki dukungan Raja Dewa sekarang. Bahkan jika 10 Raja Iblis datang, aku masih bisa menghancurkannya di bawah kakiku, menggilingnya sampai bersih. Adapun kau sudah terikat olehku. Kau masih ingin melindunginya. Kau benar-benar setia pada anak itu, bukan? Wanita yang sangat cantik. Sayang sekali membunuhnya. Katakan padaku, bagaimana jika aku memiliki? Tidakkah dia akan sangat marah hingga batuk darah? Kau tidak bisa melakukan ini. Itu bukan urusanmu. Wanita paling cantik di ibu kota kekaisaran. Biarkan aku menjagamu dengan baik. Tuan Muda Duan, Tuan Muda Duan, Tuan Muda Duan. Mingye itu. Aku sudah bilang jangan ganggu aku. Jika telingamu tidak berguna, aku potong dan beri ke anjing. Tuan Muda Duan cukup temperamental. Apa kau sudah lupa pelajaran yang kau dapatkan sebelumnya? Tuanku, selamatkan aku. Dasar kau anjing, aku tidak menyangka kau datang secepat ini. Kalau begitu cepat pergi menemui Raja Neraka. Pergi ke neraka. Bagaimana mungkin tidak berguna? Kaisar Langit Haotian jelas memberitahuku. Begitu cara penggunaannya. Tuan Muda Duan, apakah cermin ini tidak dikonsekrasikan? Pergi ke ibumu. Mati kau. Duan Qingtian. Apa kau di sini untuk membuatku tertawa? Apel, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Langit Haotian dengan jelas memberitahuku. Begitu keluar dia jadi abu. Sekarang giliranku. Aku ingin mengampuni hidupmu, tetapi kau tidak tahu penyesalan. Mudah ditipu oleh Haotian. Kau datang untuk berurusan denganku. Kau bahkan menginginkan wanitaku. Kau telah jatuh ke keadaan ini, dan itu semua karena kau terlalu bodoh. Guan Yue, maaf kau ketakutan. Tidak. Itu Guan Yue yang membuat tuanku khawatir. Guan Yue, aku belum memperhatikan perasaanmu sebelumnya. Aku tidak akan pernah membuatmu sedih lagi. Tuan, penggabungan keempat konsorsium telah selesai. Silakan datang ke perusahaan untuk mengambil alih keseluruhan situasi. Selamat datang ketua baru. Tidak mungkin, di ibu kota kekaisaran telah diambil oleh pria ini. Siapa dia? Kau bahkan tidak tahu itu. Ming Ye, tuan muda tertua dari keluarga Ming. Bukankah Ming Ye adalah playboy terkenal yang tak berguna di ibu kota? Shang Guan Yue dan Xia Qingxue. Kau buta sampai cinta padanya. Itu cerita lama. Tuan muda Ming baru-baru ini melonjak. Pertama di keluarga Shang Guan. Kompetisi menantu laki-laki dia membuat semua orang kagum. Dia ternyata Raja Iblis. Terungkap dari Istana Iblis Ilahi. Mengguncang ibu kota. Sekarang dia sudah mengambil alih industri dari 4 keluarga besar dan menjadi orang terkaya di kerajaan naga. Selamat datang ketua baru dan nona kedua. Kehadiran Anda menghormati kami. Ayo pergi. Kudengar keluarga Duan dan keluarga Chan menyinggung seorang tokoh besar misterius. Jati sosok misterius ini adalah Tuan Muda Ming. Dia sangat tampan.
Keluar, berani datang ke keluarga Ming, dan membuatku jijik lagi. Jangan salahkan aku jika aku kasar. Bibi, keluarga Duen sudah diratakan oleh orang-orang dari kuil Dewa Iblis. Aku tunawisma sekarang. Tolong terima aku. Kau wanita bejat. Beraninya kau datang mencari putraku. Keluar. Semakin jauh semakin baik. Jangan mengotori ambang pintu keluarga Ming. Bibi. Apa yang membuatku lebih rendah dari Shan Guan Yue dan Xia Qingzu? Mengapa mereka bisa bersama Ming Ye? Sementara aku jatuh ke keadaan seperti itu. Ming Ye, ini semua salahmu. Apa yang kau lakukan? Enyahlah. Ming Ye, aku tunawisma. Tolong terima aku. Aku ingin Ingin menawarkan diri padamu. selama kau setuju, aku bisa melayanimu. Kau bermain api, kau tahu. Lalu apakah kau ingin bermain dengan api yang lebih besar? Aku tidak membunuh wanita. Enyahlah. Tuanku, kau kembali. Sudah selarut ini kenapa kau tidak istirahat? Bukankah sudah kubilang jangan menungguku? Aku tidak bisa tidur. Benar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan. Sekarang, setelah kau mengambil alih, industri 4 keluarga besar tidak memiliki sekretaris wanita yang pantas. Itu tidak akan berhasil. Perusahaan telah mempekerjakan seorang sekretaris wanita yang hebat. Kau akan bertemu dengannya besok. Dia sangat cantik. Guan Yui sekarang sangat perhatian. Apa kau tidak takut aku? Apakah aku tidak cukup untuk memuaskanmu, tuanku? Trik baru apa yang telah kau pelajari? Trik baru apa? Mengapa kau tidak mencobanya, tuanku, dan cari tahu? Xuanji. The film was translated and narrated by M Media. Ketua, nama saya Xuanji. Mulai hari ini, aku adalah asisten pribadi dekatmu. Asisten pribadi dekat. Seberapa dekat? Ketua, seperti ini. Cukup dekat. Tuan, mengapa jantungmu berdetak begitu cepat? Siapa di sana? Enyahlah. Ketua, apakah aku melakukan kesalahan? Aku sekretaris pribadimu. Jika kau seperti ini, aku akan sangat sedih. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Enyahlah. Ketua, jangan marah. Apakah ini tidak nyaman? Mengapa kau tidak datang ke tempatku? Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat sebagai kompensasi. Pergi ke tempatmu. Ya, Rumah Xuanji. Bukankah kita akan makan malam? apakah aku tidak cukup lezat? Aku belum mandi. Tuan, The film was translated jantungmu berdebar and sangat cepat. narrated by Apakah M lukamu Media. kambuh? Tidak. Aku baru saja bertemu dengan seorang wanita yang sangat menarik. Wanita itu baik. Tuan membawanya turun. Luka jiwa ilahimu akan sembuh lebih cepat. Bing Feng, omong kosong apa yang kau bicarakan? Meng Feng tidak berbicara omong kosong. Tuan pasti telah jatuh cinta padanya. Aku punya. Benar. Buku itu mengatakan, jika kau bertemu seseorang yang bisa membuatmu jantung berdebar, kau pasti jatuh cinta padanya. Jantung Tuan berdebar lebih cepat kali ini. Dia bertemu dengan kakak Yue, bahkan berdebar lebih cepat. Ilmu sihir, apa yang kau miliki? Hingga membuatku begitu terpesona. Tentu saja, itu adalah keajaiban cinta.
Suanji. Siapa kau sebenarnya? Aku hanyalah aku. Siapa lagi aku bisa? Aku tahu. Kalian anak orang kaya. Semua suka bermain peran. Katakan padaku, peran apa yang kau suka? Suanji bisa memuaskanmu. Lalu kau bertingkah seperti bidadari kahyangan. Coba kulihat. Bidadari surgawi apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lupakan saja jika kau tidak ingin bermain. Kau benar-benar berasal dari alam kahyangan. Aku tidak menyangka kau akan menemukannya. Kau wanita, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau benar-benar mencoba menyerang tuan kami secara diam-diam. Tercengang bukan? Belum pasti siapa yang akan menang. Tuan, fokus dan tahan napasmu. Tercela. Jangan berani-berani membalikkan keadaan. Wanita jahat, jelas-jelas kau yang ingin menjebak tuan. Kau juga melibatkan dirimu sendiri bukan? Serahkan penawarnya. Tidak ada penawarnya. Racun ini, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyembuhkannya. Tidak baik, racun ini akan menyerang jiwa ilahi. Bagaimana cara kami menyembuhkan racunnya? Hanya dengan menggunakan surga ilahi Yeming, tetapi jiwa ilahimu terluka sekarang. Kau tidak bisa menggunakannya sama sekali. Kekuatan Yeming Divine Heaven, hanya ada satu cara. Cepat. Katakan cepat. Apa penawarnya? Aku pernah mendengar sebuah rumor. Ada seorang dewi dengan tubuh suci. Pasti kamu kan? Benar sekali. Ini aku. Raja Iblis terlahir dengan tubuh iblis. Kedua konstitusi itu saling menarik dan saling menetralkan. Jati Raja Iblis saling tertarik padamu. Jadi begitu. Suanji, jika kamu tidak ingin mati, hanya ada satu cara. Bercocok tanam ganda dengan dewa. Pulihkan jiwa suci dewa. Dengan berkat tubuh suci Anda, jiwa suci dewa bisa dipulihkan sepenuhnya. Kemudian Yeming Divine Heaven dapat memperoleh kembali kekuatan penuhnya. Namun, selama kultivasi ganda, Anda harus bekerja sama dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada satu pikiran pun yang mengganggu. Jika tidak, tercela. Apa? Teknik kultivasi ganda. Tidak. Tidak mungkin. Jangan keras kepala. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku alami 8 hidup sial. Tidak mendapatkan Phoenix Cry Spear dan malah melibatkan diri. Ayolah, aku akan bekerja sama denganmu sepenuhnya. Dewa, apa yang masih kamu ragukan? Jika kamu mati, bagaimana dengan Sister Yua dan yang lainnya? Meng Ye, apakah kamu bahkan seorang pria? Ayolah. Racunnya sudah disembuhkan. Dewa, ayo kita kembali. Meskipun kau ingin menyakitiku, tapi karena takdir yang berbelit, kau menjadi wanitaku. Jika kau bersedia, aku akan melindungimu selamanya. Tidak perlu Raja Iblis. Aku ingin kau melupakan semua yang terjadi malam ini. Jangan beritahu siapapun. Baiklah. Aku berjanji padamu. Kamu sebaiknya tetap kembali bersama kami. Menjadi wanita dewa. Sangat bahagia. Raja Iblis, ingat janjimu hari ini. Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang malam ini, sebarkan. Aku pasti akan membunuhmu. Dewa, Sister Suanji ini, apakah dia sedikit bodoh? Bagaimana bisa? Dia tak suruh kau bicara, tapi dia juga tak larang aku bicara. Aku akan kembali sekarang. Beritahu Sister Yua dan Sister Xia. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Jika Anda ingin menyelamatkan wanita Anda, datanglah sendirian ke Villa Phoenix. Hantu yang gigih sekali. Selamatkan aku, Ming He. Suami, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Kau baik-baik saja. Kau bukan Guan Yue. Agak terlambat untuk menyadari itu sekarang. Ming Ye, oh Ming Ye, aku tidak menyangka pada akhirnya akan jatuh ke tangan kami. Kaisar Dewa yang terhormat, memiliki beberapa wanita. Tercela. Tanpa menggunakan beberapa trik, bagaimana kami bisa menangkapmu Dewa Iblis dalam satu serangan? Dengan tombak suci ini, kita beberapa orang bisa mendominasi alam dewa dan iblis. Kemampuan kecil nafsu besar. Masih bicara kasar di ambang kematian. Mereka yang menentangku. Mati.
Guan Yue, Tuanku, aku sangat takut. apa sakit? The film was translated Selama aku bisa bersama and tuanku, narrated by Guan Yue Media. tidak takut pada apapun. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Meng Ye, apakah kamu menyelamatkanku? Meskipun aku sangat membencimu, tapi kejadian hari ini disebabkan olehku. Masalah antara kau dan aku selesai. Guan Yue, kita akan menikah besok. Senang. Selama aku bisa bersamamu, tuanku. Bahkan tanpa upacara pernikahan ini, aku akan sangat puas. Aku tahu kau tidak peduli dengan formalitas ini, tapi kita telah bersama selama ratusan ribu tahun, dan aku akan memberimu pernikahan termegah, membiarkan seluruh bintang biru tahu bahwa kau adalah wanitaku Meng Ye. Pernikahan Raja Iblis. Seluruh dunia merayakannya. Beritahu semua orang suci. Dan beritahu 3 alam. Tuan, semua persiapan sudah selesai. Kita bisa berangkat. Raja Iblis itu mengerikan. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Raja Iblis, kami diserang oleh Kaisar Dewa Bercahaya Yao Guan. Bos Kang Lon terluka parah dan ditangkap lagi. Alam ilahi, semua saudara lain tewas atau terluka. Beraninya dia. Xie Ying, ikut denganku ke alam ilahi. Selamatkan Changlong bunuh Yao Guan. Guan Yue, 8 penguasa, dan aku telah hidup dan mati bersama selama puluhan ribu tahun. Sekarang menghadapi malapetaka ini, aku harus membalas dendam pada mereka. Tuanku tidak perlu kata-kata lagi. Pergilah tanpa khawatir. Aku akan menunggumu. Ming Feng, ayo pergi. Ya. Yao Guan, kau berani membunuh saudara-saudaraku dan membantai pengikutku. Kali ini aku akan menghajarmu sampai kau menjadi abu. Kalau tidak, aku tidak pantas menjadi Raja Iblis.